Selamat. Kita mulai aja ya. Bisa mulai aja, Andreas. Silakan. Mari, Bu. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai webinar kita pada sore hari ini, udah jam 4:13. Saya minta kesediaan siapa nih yang bisa berdoa? Pak Gea kali ya, Pak Gea dari IAKN Tarutung, bisa minta tolong? Mari kita berdoa. Ya. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau izinkan sore ini kami boleh webinar dengan hamba-Mu Ibu Natar akan mengarahkan kami, urapi semua persiapan hamba-Mu ini, sehingga dapat memberi pencerahan bagi kami. Demikian juga kami semua pendengar, dan Tuhan Yesus memberkati semua alat-alat yang kami gunakan, sehingga bisa digunakan untuk melakukan webinar ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gea. Dan selanjutnya, ya terima kasih Pak. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Andreas silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Asnat dan juga Pak Gea dari IAKN Tarutung yang sudah memimpin di dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah webinar yang terakhir dari Pusat Studi Teologi Feminis Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber yang luar biasa, yang memang ahli di dalam bidang teologi feminis. Yang pertama kita akan dihantar oleh Ibu Margareta M.A. Apitule. Ibu Margareta akan mempresentasikan tulisan yang sangat menarik dari konteks Maluku, saya kira, dengan judul Bameti dan Balobe, sebuah interupsi perempuan Maluku terhadap cara pengelolaan laut atau alam yang destruktif di masa kini, suatu kajian ekofeminis. Jadi kita akan belajar terkait soal ekoteologi laut dan secara khusus ekofeminis, ya, berkaitan soal kerusakan alam yang ada di konteks Maluku, konteks pesisir di sana. Saya memperkenalkan sedikit Bapak Ibu Saudara, profil dari Ibu Margareta Apitule. Beliau S1 di Fakultas Teologi UKIM dan melanjutkan studi di S2 dan S3 di Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Dan yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Pendeta Asnat Nawanitar tentang ekofeminis dan ekoprint. Saya memperkenalkan sedikit ya, profil beliau. Pendeta Dr. Asnat Niwanatar, MPH, adalah pendeta GKS, Gereja Kristen Sumba, yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, dan ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Teologi UKDW dengan bidang minat teologi feminis dan teologi pastoral. Studi S3-nya diambil di Augustana Theologische Hochschule Jerman di Fakultas Teologi. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 dan menjadi Ketua Pusat Studi
Teologi Feminis di Fakultas Teologi UKDW, kesibukan mengajar dan terlibat di organisasi perempuan dan menjadi ketua perwati Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, secara khusus di wilayah DI Yogyakarta. Dan dia juga aktif menjadi narasumber dalam seminar, webinar, dan pelatihan yang berkaitan dengan gender, feminis, dan pastoral. Ada banyak tulisan, artikel, dan juga buku, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di Google tentunya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya sekarang memberikan kesempatan kepada Ibu Margareta Abutile untuk mempresentasikan topik atau tulisannya. 30 menit dari sekarang. Saya persilakan Ibu. Monggo. Terima kasih Pak Andrea. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, apakah Mas Andreas bisa dengar suara saya? Bisa Ibu, bisa. Baik. Judul tulisan saya itu adalah Bameti dan Balobi, sebuah interupsi perempuan Maluku terhadap cara pengelolaan laut yang destruktif di masa kini, sebuah tinjauan ekofeminis. Nah, saya mulai tulisan saya ini dengan memberi gambaran sedikit tentang Hari Laut Sedunia yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 8 Juni. Dan untuk tahun 2021 ini, PBB menentukan tema sebagai payung perayaan Hari Laut Sedunia itu adalah The Ocean Life and Livelihoods, atau samudra, kehidupan, dan sumber penghidupannya. Dan jika saya search di Google mengapa sampai PBB menetapkan tema ini, maka sebenarnya tema ini lahir dari sebuah kegelisahan terhadap realitas laut yang semakin terancam, sehingga PBB perlu menekankan tentang hal ini lagi. Nah, kebetulan saya di Maluku, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena itu data-data yang saya tampilkan nanti di layar ini lebih banyak berkaitan dengan Maluku. Nah, saya mau bilang pertama bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan, dan itu diakui dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam Indonesia itu sendiri ada Maluku dengan luas lautannya paling luas, yaitu sekitar 92,4%, dan daratannya sangat kecil, yaitu hanya 7,6%. Nah, Maluku tidak hanya terkenal dengan wilayah atau provinsi dengan lautan yang luas saja, tapi sumber daya alam yang ada di dalam lautannya itu juga sangat kaya. Karena memang dari sisi geografis, Maluku berada dalam pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia, dan karena itu dia baik bagi potensi perikanan di Maluku. Nah, dari data-data yang saya peroleh, ternyata di Maluku itu ada 3 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ada di Maluku, yaitu di Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura, dan memberi sumbangsi yang cukup signifikan sebenarnya bagi Indonesia itu sendiri, karena setiap tahun dia bisa memperoleh potensi perikanan sebesar 1.729.100 ton, ya, lumayan besar. Nah, karena hal ini juga, maka tahun 2014 yang silam oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah Indonesia, Maluku itu dinobatkan sebagai lumbung ikan nasional, ya Bapak Ibu, karena sebuah apresiasi dan pengakuan terhadap lautan Maluku yang luas dan juga kaya tadi. Namun memang disadari sungguh bahwa kekayaan laut dan luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Maluku secara khusus itu tidak berimbang dengan pelestariannya. Karena memang ada banyak hal. Yang pertama overfishing, kemudian ada alih fungsi ekosistem mangrove dan lamun, kemudian pencemaran dan sampah yang tidak habis-habisnya. Nah, saya mendapat data di Google juga bahwa sebelum pandemi COVID-19, itu dilaporkan berbagai hewan memakan atau terjerat sampah plastik di laut. Mereka mati karena plastik menyumbat sistem pencernaan atau sistem pernapasannya. Nah, sampah-sampah ini tidak hanya menyerang ikan dan lain sebagainya, tetapi juga menutupi substrat hutan mangrove, kemudian lamun atau terumbu karang, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan biota-biota laut tersebut. Dan selama masa pandemi, menurut LIPI, tim peneliti dari LIPI,
Penggunaan plastik dari kemasan belanja online itu mencapai 96%. Luar biasa, Bapak Ibu. Tidak hanya itu, sampah medis kategori B3, bahan berbahaya dan beracun di Indonesia juga telah mencapai 1.100 ton. Dan sebagian besar sampah tersebut ditemukan di laut. Itu hasil temuan dari tim peneliti LIPI. Nah, di Maluku, pencemaran itu juga terjadi sebenarnya, mulai dari minyak yang tumpah atau dibuang dengan sengaja di laut, kemudian sampah, penggunaan pukat harimau, bahan peledak dan potasium sianida untuk menangkap ikan, penambangan emas ya Bapak Ibu. Dengar akhir-akhir ini di Pamilo itu daerah pesisir, itu baru ditemukan emas di situ. Jadi di sana ada lubang-lubang yang sangat besar digarap oleh masyarakat untuk mendulang emas. Kemudian ada reklamasi. Ya, reklamasi yang akhir-akhir ini sementara marak dilakukan, misalnya di daerah seputar Teluk Ambon itu untuk berbagai kepentingan. Lalu tingginya curah hujan yang menyebabkan banyaknya sedimen dan sampah yang dibawa ke lautan misalnya. Begitu juga dengan aktivitas pembangunan rumah, pasar, kemudian meningkatnya bisnis restoran berbasis laut ya, yang sementara juga terjadi di Maluku, secara khusus di ibu kotanya di provinsi di Ambon. Nah, hal mana ini juga bagi saya, ini tidak hanya berdampak pada laut itu sendiri, tetapi juga berdampak pada aktivitas-aktivitas lokal perempuan-perempuan Maluku yang berhubungan dengan laut. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Vandana Shiva dan Karen J. Warren menegaskan bahwa kerusakan alam itu bukan sekedar disebabkan kesalahan teknis dalam mengorganisir alam tersebut, tapi lebih daripada itu pada kekeliruan pola pikir, cara pandang, dan sikap manusia terhadap sesama maupun alam. Nah, sesat pikir keyakinan filosofis inilah yang memunculkan aksi kekerasan simbolik maupun fisik berupa penindasan terhadap alam dan perempuan. Nah, penindasan terhadap perempuan dan alam ini meningkat ketika kepentingan ekonomi menjadi orientasi utama pada saat mengambil keputusan sehingga melahirkan sistem kapitalisme patriarki. Saya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Persetia dan juga saya dibantu oleh pikiran dari Vandana Shiva dan Warren. Mereka menegaskan bahwa hubungan yang dekat antara perempuan dan alam itu tidak bisa dipungkiri. Karena peran alami perempuan, misalnya melahirkan, menyusui, dan pembagian peran berdasarkan gender yang masih saja diterapkan di berbagai belahan dunia, membuat perempuan menjadi lebih bergantung pada alam sebagai sumber daya dan sumber pendapatan. Oleh sebab itu, kerusakan terhadap alam tidak hanya merusak diri alam itu, tapi juga menghancurkan kehidupan perempuan itu sendiri. Nah, dalam kosmologi Israel kuno yang merupakan konstruksi mitologi Asia Barat Daya kuno serta kosmologi masyarakat kepulauan, saya menemukan bahwa di sana laut itu adalah seorang perempuan. Bandingkan Tiamat, dewa air laut. Jadi merusak laut sama artinya dengan merusak diri perempuan tersebut. Nah, baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa, bagaimana, dan mengapa sampai Bameti dan Balobe penting sebagai sebuah interupsi bagi pemanfaatan laut yang destruktif di masa kini. Nah, saya memang mencoba untuk mengambil data-data yang saya teliti sendiri di sebuah desa atau sebuah negeri yang dinamai Titawai, dan negeri ini terletak di sebuah pulau kecil yang disebut dengan Nusa Laut, Bapak Ibu. Nah, Bameti itu apa? Bameti itu adalah salah satu cara tradisional masyarakat Maluku untuk mengambil hasil laut di wilayah pasang surut atau biasanya disebut sebagai meti. Cara ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Maluku, tetapi wilayah-wilayah di Indonesia Timur lainnya, saya yakin seperti Papua, NTT, ya, serta mungkin juga masih ada wilayah lain di Indonesia memiliki tradisi tersebut, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Nah, cara tradisional atau Bameti dan Balobe ini dalam pengambilan hasil laut ini sesungguhnya bisa dilakukan bukan hanya oleh perempuan tapi juga oleh laki-laki.
dan dalam segala usia ya, Bapak Ibu, artinya kecil, besar, tua, muda, semua bisa melakukan hal yang sama. Jika dilakukan pada saat air surut atau meti di pagi, siang, dan sore hari, maka masyarakat Maluku menamakannya dengan istilah bameti. Tapi jika dilakukan pada malam sampai subuh, maka cara pengambilan hasil laut tersebut disebut balobe, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Sebab pencarian di waktu malam itu membutuhkan alat penerang tradisional yang disebut dengan nama lobe, dan lobe ini dia terbuat dari daun kelapa kering yang diikat menjadi satu atau dari pelepah kelapa yang sudah kering. Orang Maluku biasanya menyebutkannya dengan nama mayang kelapa, lalu kemudian dibakar sebagai sumber penerangan. Nah, lobe ini memang merupakan salah satu alat penerang tradisional selain obor ya, Bapak Ibu, yang biasanya digunakan oleh para leluhur Maluku dan juga masih ada di beberapa wilayah sampai sekarang ini. Serta memang dia bisa dibawa kemana-mana dan bagi saya dia ramah lingkungan. Saya akan mengemukakan alasannya nanti di bagian akhir. Nah, di masa kini, meskipun masyarakat Maluku telah memakai alat-alat penerang lainnya untuk menerangi kegiatan balobe atau bameti di malam hari, seperti senter, lampu petromax, lampu baterai, dan lain-lain, tapi aktivitas ini tetap disebut dengan nama balobe, ya. Jadi dongseng ganti-ganti atau mereka tidak pernah mengganti ya nama atau istilah bameti di malam hari itu atau balobe itu sendiri karena masalah alat penerang yang sudah berbeda. Nah, yang berikut bahwa kegiatan pencarian hasil laut dengan cara bameti atau balobe ini juga bisa dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Kadang-kadang situasi bersama itu tidak hanya dipakai untuk mencari hasil laut yang dibutuhkan oleh keluarga, tapi juga menjadi sebuah media untuk berbagi. Di laut orang dewasa baik perempuan maupun laki-laki bisa saling bekerja sama, bercanda dan tertawa lepas tanpa harus diinterupsi oleh orang lain karena merasa bising. Laut sangat terbuka untuk menampung, merasakan, dan menyimpan semua kisah itu seperti seorang ibu. Di laut itu pula anak-anak tidak hanya membantu orang tuanya untuk mencari hasil laut untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, tapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Sebab ketika meti atau air surut, dataran pesisir semakin luas dan terbuka untuk dijadikan sebagai tempat bagi mereka untuk bermain. Nah, Titawai, tempat di mana saya meneliti itu kebetulan adalah sebuah negeri di Pulau Nusa Laut atau Pulau Anyo-Anyo. Mengapa disebut sebagai Pulau Anyo-Anyo? Karena memang dia dikelilingi oleh Laut Banda dan Laut Seram. Pulau ini sangat kecil, dia berukuran kurang lebih 32,50 km bujur sangkar, dibandingkan dengan lautannya. Dan oleh sebab itu ketika meti daratan Titawai itu semakin diperluas dan menjadi tempat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak untuk bermain-main di sana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk peralatan yang digunakan saat bameti dan balobe, saya akan mendeskripsikannya. Yang pertama bakul ya, Bapak Ibu, ini seorang informan yang memang pada waktu penelitian itu sementara melakukan aktivitas bameti. Nah, bakul saya rasa semua orang ketahui ya, bakul itu tempat untuk menampung hasil bameti atau balobe. Bakul ini dia terbuat dari anyaman bambu atau rotan, biasa diikat di pinggang perempuan dan menjadi wadah untuk meletakkan hasil-hasil laut yang ditangkap, seperti ikan, bia atau siput ya, teripang dan lain-lainnya. Selain untuk meletakkan amanisal, apa itu amanisal akan dijelaskan berikutnya. Nah, di masa kini memang masyarakat Titawai tidak hanya menggunakan bakul, tetapi juga menggunakan ember sebagai pengganti bakul ya, karena memang mereka berharap bisa memperoleh hasil yang lebih banyak ya. Kemampuan bakul untuk menampung hasil laut yang diperoleh memang sangat terbatas, seperti Bapak Ibu bisa lihat pada gambar perempuan di sebelah ini. Yang kedua yaitu amanisal. Nah, saya tidak tahu apakah ada teman-teman dari Maluku juga yang sementara mengikuti webinar ini, dan istilah ini bisa juga dipakai dalam istilah yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda pula. Tapi kebetulan di Titawai, mereka menyebutkannya amanisal. Amanisal itu adalah alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan.
Nah, bentuknya seperti sebuah kerucut dengan bagian mulutnya yang lebih lebar dari badannya. Kalau di Maluku Barat Daya, amanisal ini biasa disebutkan dengan nama lain yaitu oyoyo, dan biasanya digunakan oleh perempuan untuk menangkap ikan, batu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara pemanfaatan amanisal itu juga sangat unik dan berbeda dari jaring yang biasanya digunakan oleh banyak kaum laki-laki untuk menangkap ikan. Amanisal hanya diletakkan di depan batu yang diduga menjadi rumah atau tempat persembunyian ikan-ikan kecil atau sedang. Setelah itu batu itu diangkat dengan cara sedikit ditarik ke depan. Tujuannya adalah supaya ikan tidak melarikan diri ke bagian belakang atau ke samping. Nah, amanisal hanya bisa digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil dan sedang tadi, atau dalam bahasa Ambon biasa disebut juga sebagai ikan tu, Bapak Ibu. Nah, ikan tu itu ikan yang bagaimana? Itu seperti samandar, garopa, ya, salmaneti atau ekor kuning, dan juga dalam jumlah yang terbatas. Nah, hasil tangkapan tersebut memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk 1 atau 2 hari saja. Jika masyarakat membutuhkannya lagi, maka mereka akan kembali ke meti entah pagi, siang, sore, atau malam hari. Itu pun bisa dilakukan secara berkelompok, ya, baik dengan keluarga atau juga dengan saudara-saudara, ya, untuk melakukan aktivitas tersebut secara bersama. Kemudian kalawai, kalawai saya rasa semua orang tahu, dia mirip seperti tombak dan bagian badannya itu atau pegangannya itu terbuat bisa dari bambu, kayu atau besi, dan di bagian ujungnya itu ada dipasang seperti panah bersanggi atau berjari dan bercabang 1 sampai 3. Nah, kalawai ini biasa digunakan oleh kaum laki-laki juga perempuan, tapi lebih dominan digunakan oleh kaum laki-laki. Selain itu, alat tajam lain yang digunakan di saat membantu proses pengambilan hasil laut itu juga adalah pisau dan parang. Nah, kemudian yang berikut lobe. Saya sudah menjelaskan lebih awal bahwa lobe ini adalah salah satu alat tradisional selain obor yang dibuat dari daun kelapa kering dan diikat menjadi satu atau dari pelepah kelapa kering lalu kemudian dibakar. Nah, lobe ini biasanya dipegang sehingga bisa dibawa kemana-mana. Di masa kini memang alat ini sudah diganti. Kadang-kadang mereka menggunakannya, tapi juga kadang-kadang diganti supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dia lebih bertahan terhadap cuaca. Kalau cuacanya agak buruk, maka mereka lebih memilih untuk menggunakan senter atau alat penerang lainnya. Nah, baik, Bapak Ibu, itu beberapa hal tentang Bameti dan Balobe. Dari aktivitas Bameti dan Balobe yang dilakukan oleh masyarakat Maluku itu ada beberapa hal yang mau saya maknai dari perspektif ekofeminis. Yang pertama, Bameti dan Balobe sebagai sebuah imperatif untuk mengambil hasil alam pada waktu tertentu dan secukupnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bameti hanya dilakukan pada saat air surut. Artinya hanya waktu-waktu tertentu saja yang bisa digunakan untuk mengambil hasil laut. Frasa waktu-waktu tertentu ini memperlihatkan bahwa tidak semua waktu adalah waktu untuk Bameti atau Balobe, atau waktu untuk mengambil hasil laut bagi kehidupan manusia. Tapi manusia harus menyesuaikan waktu pengambilan hasil laut tersebut dengan kondisi alam. Jika laut surut, Bameti atau Balobe bisa dilakukan. Sebaliknya, jika tidak surut, mereka juga tidak bisa Bameti atau Balobe. Jadi dalam Bameti atau Balobe, manusia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada alam. Sebaliknya, manusia harus mendengar dan mematuhi alam. Bameti juga memperlihatkan bahwa manusia bukan makhluk yang berkuasa, sehingga hanya dialah yang mesti didengar. Di dalam Bameti, manusia belajar rendah hati dan merenungkan bahwa makhluk lainnya juga memiliki posisi yang setara dengan dirinya, sehingga tidak pantas dieksploitasi demi kepentingan siapapun dan apapun. Nah, masalah yang berkembang di saat ini adalah manusia cenderung menguasai alam di segala waktu untuk memperoleh kepentingannya. Karena gairah itu, maka setiap saat bagi manusia adalah uang, sehingga berbagai cara dihalalkan termasuk mengeksploitasi hasil laut. Dengan sendirinya, mereka tidak mungkin dengan Bameti dan Balobe kita seolah-olah diingatkan untuk membatasi, tidak menghalalkan, tetapi menggunakan hasil laut atau menggunakan alam itu sesuai porsinya.
Dalam tradisi Bameti, masyarakat kecil diajak juga untuk mengambil hasil laut seadanya atau secukupnya sesuai dengan apa yang disediakan oleh alam. Dan bila persediaannya habis, mereka bisa kembali lagi mengambilnya jika memang dibutuhkan. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Bameti dan Balobe sebagai mekanisme pengolahan laut yang menekankan pentingnya sebuah relasi. Maksud saya seperti ini. Laut sering dilihat sebagai wilayah laki-laki karena kerasnya tantangan yang harus dihadapi di laut. Perempuan biasanya hanya dilihat sebagai mitra laki-laki untuk mengolah hasil laut yang telah ditangkap, baik melalui jaring atau sero, baik untuk dijual atau dimasak. Namun Bameti adalah sebuah mekanisme pencarian hasil alam yang menekankan bahwa laut adalah wilayah kehidupan dan pencarian bagi laki-laki maupun perempuan dalam segala usia dan status sosial. Aspek kebersamaan untuk mencari di laut ini penting, karena selain melihat dimensi yang tadi dalam kepercayaan masyarakat Titawai, banyak tidaknya hasil yang diperoleh saat mereka melaut, itu juga ditentukan oleh relasi mereka yang baik secara personal dengan keluarga mereka, atau juga secara komunal dengan orang-orang di sekitar mereka. Jika relasi itu terjalin dengan baik, maka proses pencarian di laut itu juga akan diberkati. Nah, bagi saya nilai ini penting untuk mengkritisi cara-cara berpikir masyarakat pada umumnya yang melihat alam ini hanya milik 1-2 orang, atau hanya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki banyak hal. Alam yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah milik bersama. Bukan hanya milik manusia, tapi alam juga adalah milik dirinya sendiri. Oleh sebab itu sesungguhnya nilai kebersamaan itu penting dijadikan sebagai etika untuk mengelola alam supaya ada keseimbangan. Nilai ini juga penting untuk mengingatkan manusia bahwa alam juga dipakai oleh Tuhan untuk mengkritisi manusia ketika manusia tidak peduli dengan yang lain, atau bersikap tidak adil terhadap yang lain, atau menyia-nyiakan yang lain, dan sebagainya. Saya kutip Mazmur 133 ayat 1-3 itu yang dibilang di dalamnya bahwa keharmonisan itu adalah syarat bagi hadirnya berkat Tuhan. Jadi bagi saya kesaksian pemazmur ini dimaknai oleh masyarakat Titawai dalam kehidupannya, terutama dalam hubungannya dengan laut, dengan sangat baik. Yang ketiga, Bameti dan Balobe sebagai mekanisme pengelolaan laut yang ramah terhadap alam. Saya punya beberapa argumentasi terhadap hal ini. Yang pertama, harus diakui bahwa ada banyak cara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Titawai untuk mengolah laut. Bameti dan Balobe hanya satu dari banyak cara yang mereka miliki dengan karakteristik dan dampaknya terhadap alam yang spesifik. Bameti dan Balobe dilakukan juga dengan falsafah masyarakat kecil yang unik, yaitu ambil secukupnya sesuai kemampuan dan kebutuhan. Selain falsafah tersebut, kedua cara pemanfaatan hasil laut ini juga menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap alam. Amanisal misalnya, terbuat dari bambu dan rotan, serta mekanisme pemakaiannya pun sangat ramah terhadap alam. Kalawai misalnya, parang dan pisau, adalah benda-benda tajam yang membantu meringankan kerja perempuan dan laki-laki di laut untuk mengambil hasil laut. Kedua peralatan ini hanya bisa digunakan untuk menangkap 1 atau 2 ekor ikan atau hasil laut lainnya. Jadi dari sisi hasil tangkapan, peralatan-peralatan tersebut tidak berpotensi untuk mengeksploitasi hasil laut secara membabi buta seperti yang terjadi saat ini. Lalu yang ketiga, lobe misalnya, adalah alat penerangan tradisional yang bebas dari minyak tanah. Sisa lobe yang terpakai dan dibuang sebagai sampah ke laut pun tetap akan busuk dan terurai karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bakul. Bakul itu adalah tempat masyarakat Titawai menampung hasil tangkapannya, dan dia hanya sebuah wadah kecil dengan daya tampung yang terbatas. Jadi bakul bukan sebuah kapal atau sebuah gudang di kapal-kapal besar yang dipakai untuk membawa hasil-hasil curian atau eksploitasi laut demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Nah, lalu yang paling terakhir, 5 menit lagi. Baik, yang paling terakhir Mas Andreas, yang terakhir tuh Bameti dan Balobe sebagai ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang menghidupkan. Nah, seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa Bameti dan Balobe
pada saat Bameti dan Balobe, perempuan-perempuan secara berkelompok maupun pribadi akan saling berjumpa satu dengan yang lain. Kadang-kadang kesempatan itu mereka pakai bukan hanya untuk mencari sesuatu bagi perut, tapi juga untuk sharing kehidupan, berbagi pikiran, berbagi rasa, bahkan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan itu menjadi kesempatan yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain-main di laut, ya, melepaskan kepenatan dan lain. Jadi Bameti bukan hanya saat untuk memikirkan tentang perut, tapi juga saat berbagi cerita dengan sesamanya. Nah, bagi saya Bameti dan Balobe mengingatkan kita bahwa sebuah tindakan ekonomi yang dilakukan dengan kepekaan akan hidup bersama dan kebutuhan bersama serta kebahagiaan bersama, maka tindakan-tindakan tersebut akan jauh dari kepentingan-kepentingan sesat yang menghancurkan nilai-nilai hidup bersama, baik di antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Saya rasa itu saja yang mau saya sharingkan. Mas Andreas, saya minta maaf karena saya baca sangat cepat dan semoga bisa dimengerti oleh teman-teman lain. Baik, Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Ya. Margarita Abidullah yang sudah mempresentasikan. Saya kira ini presentasi yang luar biasa ya, karena secara umum kita ini mayoritas tinggal di darat. Tapi konteks laut menjadi sangat penting dalam paradigma cara berteologi, sehingga Bu Margarita tadi menyuguhkan konteks laut, ya, ada pencemaran laut, ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang merusak ya secara destruktif kepada laut. Dan kita diingatkan bahwa ternyata perempuan juga sangat dekat sekali dengan laut. Bagaimana cara tradisional pengambilan laut, yaitu Balobe dan Bameti yang ramah terhadap lingkungan. Tadi saya mencatat ada beberapa hal ya, tindakan mengambil hasil laut dalam waktu tertentu dan secukupnya, bagaimana mekanisme pengelolaan laut yang menekankan pentingnya relasi, ada keseimbangan dengan alam dan masyarakat, begitu, dan mekanisme pengelolaan laut yang ramah terhadap alam, dan juga di sana Bameti dan Balobe memperlihatkan adanya ruang mengekspresikan kebebasan yang menghidupkan. Jadi ini poin yang sangat menarik sekali dalam kaitan antara ekologi laut, tapi juga dalam konteks ekofeminisme. Gitu. Terima kasih Ibu Margarita Abidullah. Sekarang waktunya pada Ibu Dr. Asnat Niwanatar yang akan mempresentasikan yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, terkait soal ekofeminis dan ekogreen. Saya persilakan Ibu, 30 menit dari sekarang. Baik, saya share screen ya. Ya, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan, topik saya adalah ekofeminis dan ekogreen. Nah, saya berbicara tentang apa yang memang saya lakukan gitu ya. Jadi saya bercerita tentang apa ya, pengalaman saya dengan ekogreen. Nah, saya berkecimpung di ekogreen belum setahun ya, baru dari Februari udah berapa? Ya 11 bulan ya, hampir 11 bulan berkecimpung di ekogreen. Dan ini menarik bagi saya. Tapi sebelum itu saya akan singgung dulu tentang situasi kondisi kita saat ini, tentang global warming, pemanasan global, yang menyebabkan climate change dan climate collapse. Ya, jadi perubahan iklim yang kemudian menyebabkan kehancuran iklim. Jadi bingung sekarang ini iklimnya seperti apa gitu ya, karena harusnya musim hujan tapi jadi musim panas, atau di musim panas malah turun hujan gitu ya, jadi tidak lagi teratur seperti dulu gitu. Nah, ini yang kemudian membingungkan dan menyebabkan banyak sekali dampaknya. Misalnya sekarang terjadi kehilangan jutaan spesies di darat maupun di laut. Jadi diperkirakan pada akhir abad 21 akan ada 1 juta jenis binatang, tumbuhan, serangga yang akan punah atau hilang. Ya, karena tidak tahan dengan perubahan cuaca iklim yang tidak mendukung untuk kehidupan di bumi ini. Ya, kemudian ini yang bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, ribuan burung di Bali itu mati. Tidak diketahui apa penyebabnya. Katanya sih kemungkinan karena hujan tingkat keasaman dalam hujan itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan burung-burung ini mati. Gitu ya. Nah, ini kan pertanda bahwa lingkungan ini sudah tercemar ya, sehingga tidak lagi mendukung untuk kehidupan beberapa jenis makhluk gitu.
Nah, kemudian juga terjadi mencairnya es di kutub, ya, kenaikan ini yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dan diperkirakan 17.000 pulau besar dan kecil, ya, kita Indonesia memiliki itu, tetapi akan kehilangan sekitar 2-3.000 pulau kalau ketinggian air laut itu semakin tinggi. Terutama pulau-pulau yang tingginya hanya atau di bawah 2-3 meter, ya, terutama di Pantura, Pulau Jawa itu akan mengalami kehilangan pulau-pulau kecil. Demikian juga di Bangladesh akan kehilangan 1/3 dari daratan, dan ini diprediksi 2050. Memang masih agak lama, tetapi pelan tapi pasti kita sedang mengarah ke sana. Ya, akan kehilangan banyak daratan. Nah, nanti yang terjadi adalah seperti ini, ketika es di kutub itu mencair, maka tidak akan ada tempat lagi untuk beruang. Dan ini yang kemudian menyebabkan beruang banyak yang mati karena habitat mereka tidak ada. Ya, jadi kering, lalu kemudian mati. Kemudian juga terjadi kekeringan dan berkurangnya air bersih, dan ini sudah terjadi sekarang, ya, dan jutaan manusia akan punah, ya, karena krisis air bersih dan juga krisis pangan, ya, sawah-sawah menjadi kering sehingga tidak bisa lagi menghasilkan tanaman yang menghasilkan makanan, gitu ya. Jadi hasil panen berkurang. Kemudian juga terjadi gangguan ekosistem alami, ya, karena terputusnya ekosistem itu, ya, tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, ini di Afrika orang sampai minum air yang kotor seperti ini karena memang tidak ada lagi air bersih. Ya, yang ada itulah yang mereka minum, gitu ya. Dan ini sangat memprihatinkan. Di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kekeringan, ya, tidak punya air minum, air bersih, gitu. Nah, di Afrika juga orang sampai mandi pakai air pipisnya sapi, gitu, air kencing sapi, ya. Tapi ini nggak tahu mandi atau apa, karena ya tahu sama aja gitu ya, kotor juga gitu. Nah, kemudian bencana alam. Di Indonesia kita kaya sekali dengan bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, tsunami, gempa, kebakaran hutan, ya. Jadi karena terlalu panas itu lalu kemudian juga menyebabkan hutan itu terbakar. Ya, kemudian terjadi penyakit akibat perubahan cuaca. Banyak sekali virus yang muncul, flu burung lah, lupus, toksoplasma, itu kan semua dari binatang. Ya, COVID-19 ini diperkirakan memang dari alam gitu ya, dari binatang. Karena apa? Sudah tidak ada lagi tempat yang sesuai untuk mereka, lalu melahirkan varian-varian baru dari virus gitu yang kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ini karena perubahan di alam ini. Nah, kemudian banjir, ya, di mana-mana banjir, makanan setiap tahun, ya, tsunami, badai, ini tidak dengan sendirinya terjadi, tetapi sangat berkaitan dengan kerusakan ekologi. Nah, penyebab dari kerusakan ekologi adalah gas rumah kaca. Dan gas rumah kaca ini yang menahan panas itu sehingga dia tidak pergi ke atmosfer gitu ya. Itu yang menyebabkan lalu alam ini semakin panas. Ya, ini yang disebabkan oleh manusia. Yang membuat bahan bakar fosil misalnya belerang, nitrogen, metana, ya, ini juga dihasilkan dari barang-barang rumah tangga seperti AC, kulkas dan lain sebagainya, sampah, kotoran ternak, ya, ini dihasilkan oleh manusia. Kemudian juga penambangan liar, kebakaran hutan, sampah, polusi udara, pembangunan yang tidak seimbang, kepadatan penduduk, ini menyebabkan alam juga semakin hari semakin rusak, ya, semakin terbeban, ya, berbeban berat gitu, di mana-mana. Nah, dalam berhadapan dengan ekologi ada dua etika yang muncul, ya, etika ekologi yaitu swallow ecology atau yang dikenal dengan ekologi dangkal. Nah, ini memahami bahwa lingkungan itu ada untuk kepentingan manusia. Jadi bersifat antroposentrik. Jadi tidak apa-apa kalau manusia itu lalu mengeksploitasi alam karena memang alam itu untuk manusia, ya. Jadi melihat alam itu sebagai objek, ya, sebagai benda saja begitu. Nah, yang kedua adalah deep ecology atau ekologi dalam. Ini yang melihat lingkungan sebagai kehidupan, ya, yang memiliki kehidupannya sendiri. Dan semua unsur itu punya arti dan makna yang sama. Nah, ini yang disebut dengan nilai intrinsik. Jadi alam itu pada dirinya dia punya hak hidup, ya, punya nilai pada dirinya. Entah dia bernilai untuk manusia atau tidak, dia nggak peduli. Tapi dia punya nilai bagi dirinya, ya. Itu yang harus dihargai.
harus dihormati gitu. Nah, ini ada dua saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang itu karena waktunya tidak cukup. Kita masuk di ekofeminis. Nah, ini gerakan ekofeminis memang dimulai oleh kaum perempuan. Jadi eko itu atau dari oikos, rumah tempat tinggal, ya, tempat tinggal baik untuk laki-laki maupun perempuan, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, matahari, ya. Jadi ekologi. Jadi ekologi ini mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup atau alam semesta. Saya lebih suka menggunakan ekologi daripada lingkungan, karena lingkungan itu dipahami di luar manusia. Jadi melihat lingkungan sebagai objek dan manusia sebagai subjek. Tetapi kata ekologi itu termasuk manusia. Jadi manusia adalah bagian dari ekologi. Ya, jadi persoalan ekologi harusnya menjadi keprihatinan manusia karena manusia adalah bagian dari ekologi, ya, dari alam ini. Tapi kalau lingkungan, orang akan melihat, oh cuma lingkungan kok, saya nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Jadi melihat lingkungan sebagai objek. Nah, ini tidak begitu di dalam ekofeminis. Jadi ekologi dan feminisme. Feminisme menanggapi masalah ketimpangan antar jenis kelamin, ya, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dengan demikian maka tujuan gerakan feminisme dan ekologi adalah saling memperkuat, ya, membangun pandangan tentang dunia dan prakteknya dan tidak bersifat dominasi. Jadi tidak bias laki-laki, tetapi memperhatikan keseimbangannya antara manusia dengan alam. Jadi ini gerakan ekofeminis adalah gerakan yang melihat kekerasan terhadap perempuan dan pengusakan terhadap alam itu berasal dari gejala yang sama. Ya, jadi kenapa alam itu dieksploitasi dan perempuan dieksploitasi? Karena pandangan dualisme yang melihat bahwa perempuan itu materi, objek, sama seperti alam juga materi, objek. Sehingga lalu atas dasar itu dianggap ya sah-sah aja kalau kemudian mengeksploitasi perempuan, memperkosa perempuan, dan juga mengeksploitasi dan memperkosa alam. Jadi dia berasal dari akar yang sama, ya, dari sistem patriarkat. Nah, awal munculnya ekofeminis ini dari seorang tokoh perempuan, Rachel Louise Carson. Dia menulis buku Silent Spring. Jadi dia melihat pada saat itu tidak ada lagi burung-burung di sekitarnya, ya, yang biasanya suka berkicau gitu, ya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan juga semakin mengering gitu, dan lalu kemudian dia melihat bahwa alam ini semakin rusak, ya, dan dia memandang seharusnya ekosistem itu diperhatikan, di mana saling ketergantungan antara semua makhluk hidup dan bagaimana keseimbangan itu dipertahankan. Nah, jadi dia mengkritik tentang sumber daya alam sebagai jenis makhluk lain yang lebih rendah dari manusia gitu, ya. Jadi manusia itu melihat alam sebagai objek dan dia hanya bermanfaat kalau dia bermanfaat untuk manusia. Jadi hanya punya fungsi instrumental. Nah, ini yang dikritik oleh Rachel ini, ya. Kemudian dari tokoh Francis Ebon, ini orang Prancis, dia lalu melihat kaitan antara penindasan terhadap alam dan terhadap perempuan itu karena struktur berpikir yang patriarki. Ya, jadi tidak hanya melihat kerusakan ekologi karena antroposentris, tapi lalu mengaitkannya dengan persoalan patriarki, ya, atau masalah laki-laki dan perempuan. Dan patriarki ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang relasi laki-laki dan perempuan, tetapi juga dengan yang lain, ya, kapitalisme, kemudian ekologi, ya, penindasan terhadap alam, itu juga berangkat dari pemahaman patriarki. Kemudian Aldi and Conway, dia juga menentang paham dualisme yang melihat alam itu hanya sebagai mekanik, mesin gitu, ya, yang menyediakan segala sesuatu untuk manusia. Jadi dia mengkritik itu. Dan dia mengatakan, dia mengembangkan filsafat holisme organis, ya, alam sebagai organ yang utuh, dan juga vitalisme organis memiliki roh vital, ya, dia memiliki kehidupannya sendiri. Kemudian dari McClintock, dia mengatakan bahwa alam sebagai suatu realitas yang hidup, ya, dia juga bisa menata dirinya sendiri, ya, dan menjadi sumber daya yang baik untuk seluruh ciptaan. Nah, selanjutnya kita melihat tentang penyebab eksploitasi terhadap alam. Jadi dikatakan knowledge is power.
Ya, jadi di sini patriarki, reduksionis, materialistis, kapitalistis ini turut berperan di dalam penghancuran alam. Jadi budaya patriarki seperti yang saya katakan tadi, di mana terjadi pemusatan terhadap laki-laki, androsentris, kiriarki, yang memperlakukan alam dengan perspektif maskulin, ya, menggunakan kekuatan laki-laki melakukan kekerasan terhadap alam, sehingga alam menjadi hancur. Kemudian dualisme, ya, yang melihat laki-laki itu sebagai yang rasio, akal budi, ya, berintelektual, sedangkan perempuan dan alam itu sebagai yang bodoh, pasif, benda, karena itu dieksploitasi, ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Bahkan Bacon mengatakan alam sebagai perempuan liar, ya, digambarkan sebagai perempuan liar sundal yang harus ditaklukkan oleh ilmu pengetahuan. Ya, bayangkan. Jadi pada zaman dulu aja itu alam dan perempuan sudah disamakan dan diperlakukan juga secara sama dengan cara dieksploitasi. Kemudian juga nilai hierarkis, ya, atas bawah. Yang rohani itu lebih tinggi, yang intelektual itu lebih tinggi, yang badani, material itu lebih rendah, dan karena lebih rendah wajar untuk dieksploitasi. Kemudian perempuan dan alam dalam peran mereka sebagai produksi dan reproduksi kehidupan, ya, ada persamaan antara alam dengan perempuan. Kemudian juga bumi digambarkan sebagai perempuan atau ibu, dan masyarakat industri yang melihat bahwa kegiatan produksi dan reproduksi dari perempuan dan alam itu sebagai kegiatan yang tidak produktif, tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Ya, bagaimana orang menimba air dengan ember, memasak air minum, mengambil secukupnya, itu dianggap tidak produktif. Ya, karena itu mereka memperkenalkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memproduksi aqua, ya, itu bisa dijual, kemudian bangun bendungan, gitu ya, yang menampung air begitu banyak, gitu. Tapi lalu menimbulkan krisis ekologi dan seksisme. Ya, karena perempuan lalu menjadi korban terutama dari krisis ekologi. Kemudian kapitalisme, ya, liberalisme ekonomi, pengetahuan dan hikmat lokal lalu kemudian digantikan dengan pengetahuan modern dan teologi. Jadi kekristenan juga dituduh sebagai yang ikut merusak lingkungan dengan mengaitkan pada Kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah dan kuasailah alam. Ya, ini bersifat antroposentris. Demikian juga dengan para misionaris yang kemudian membakar benda-benda berhala, menebang pohon, masuk ke hutan-hutan, itu dipotong semua untuk mengatakan bahwa Yesus itu lebih unggul daripada dewa-dewa atau penunggu-penunggu yang lain. Ya, jadi bersifat jadi pemahaman yang kosmosentris di agama suku lalu berubah menjadi antroposentris. Kemudian juga pemahaman pietisme, ya, pietisme yang selalu mengarahkan perhatiannya kepada surga, lupa bahwa dia masih di bumi. Jadi selalu memusatkan diri pada ibadah, doa, tidak mempedulikan apa yang terjadi di alam, kerusakan alam ini. Dengan mengatakan kita toh cuma sementara di alam ini, jadi tidak usah pedulikan alam, yang penting itu surga. Gitu. Nah, kemudian pelaku perusakan alam itu sendiri memperbarui dirinya. Jadi gempa, Gunung Merapi meletus itu karena dia memperbarui dirinya. Kemudian kaum laki-laki, ya, karena memang karakter laki-laki itu menghancurkan, menguasai, dan juga pekerjaan mereka berhubungan dengan alam, ya, menguasai alam, tebang hutan, lahan pertanian, perusahaan, gitu. Tetapi perempuan juga sendiri ikut terlibat di dalam penghancuran alam, ya, dengan ideologi kecantikan. Jadi konsumen terbesar adalah perempuan, ya, dan mereka menjadi korban dari kapitalis yang kemudian menumpuk limbah kimia, sampah-sampah, ya. Dan juga alat-alat rumah tangga yang tidak ramah lingkungan, listrik, air, TV, AC, segala sesuatu itu, ya, jadi perempuan menjadi pelaku kerusakan ekologi. Dan juga perempuan yang berpendidikan, menjadi tenaga ahli, teknologi, dia juga lalu kemudian kalau bekerja di pabrik atau di perusahaan, maka dia juga ikut merusak ekologi, ya, mengeksploitasi alam. Nah, ini sampah-sampah di mana-mana dan perempuan suka sekali belanja, ya, dan menimbulkan banyak sampah. Kemudian perbedaan ekofeminis dengan gerakan ekologi. Kalau ekofeminis dia bertujuan melestarikan lingkungan itu bukan untuk memenuhi hasrat manusia, kebutuhan manusia, tetapi demi alam itu sendiri. Jadi ekofeminis menekankan pada alam yang memiliki nilai intrinsik, ya, ekologi dalam. Dan juga sasaran utamanya adalah pada transformasi kesadaran radikal terhadap alam.
bagaimana memperlakukan alam yang benar gitu. Nah, kemudian penyebab krisis ekologi saya sudah sebutkan tadi, antroposentris dan androsentris. Dan perjuangan para ekofeminis bukan hanya untuk perempuan dan alam, tetapi juga meluas gitu ya, pada rasialisme, pengkotakan dan kolonialisme, kemudian juga patriarki, dan dari sini lalu diharapkan terjadinya pertobatan ya dalam menyikapi alam semesta ini, dan juga ada kesadaran untuk mengakui bahwa semua yang ada di alam ini saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, sedangkan kalau ekologi ya itu tujuannya untuk generasi manusia selanjutnya, dan dia melihatnya lebih pada melihat penyebab krisis ekologi pada antroposentris. Kalau yang ekofeminis antroposentris dan juga patriarki ya, itu yang menyebabkan kerusakan ekologi. Nah, fokus ekofeminis bukan karena adanya kedekatan atau persamaan antara alam dengan perempuan, tetapi lebih pada bagaimana menggunakan prinsip-prinsip feminin, ya, yaitu mencipta, memberdayakan, kerjasama, anti kekerasan, anti pemaksaan terhadap alam. Nah, ini fokus dari ekofeminisme, ya, dan ini juga yang akan saya jelaskan di dalam ekoprint. Nah, strategi utama ekofeminis adalah gerakan akar rumput lokal. Jadi bagaimana memberdayakan perempuan di lokal, di tingkat lokal, supaya mengakhiri dominasi manusia atas alam. Kemudian bagaimana mengakui bahwa alam itu juga kudus tanpa harus mendewakan alam. Ya, alam itu kudus pada dirinya, dan karena itu kita harus menghargai alam. Alam juga bisa memuji Tuhan, dan alam juga bisa digunakan oleh Allah untuk media kehadirannya, ya, tanpa harus menyembah alam atau mendewakan alam. Nah, upaya-upaya kaum perempuan adalah pejuang lingkungan, misalnya Aleta Baun di Soe, kemudian Mama Yosepa Alomang di Amungme, Papua, ya, Butet Saur Marlina di Jambi, kemudian juga perempuan-perempuan di Danau Toba yang menentang kerusakan ekologi, perempuan Tengger, ya. Kemudian juga melakukan pertanian organik, pengelolaan sampah dan ekoprint, dan juga melalui tulisan-tulisan. Jadi misalnya dari Rosemary Rutter, Vandana Siva, Ipone Gebara, Hannah Strong, dan lain-lain. Nah, ini tentang ekoprint. Sebentar saya tutup jendela, hujan. Oke, ini sekarang kita masuk di ekoprint. Ini hasil karya saya. Nah, sebelum masuk di situ saya menyinggung tentang limbah kimia tekstil. Jadi ini sungai-sungai yang tempat pembuangan limbah dari tekstil, ya. Jadi terjadi pencemaran dari bahan pewarna tekstil dari industri-industri tekstil. Kemudian juga cairan kimia dalam mencetak motif pada kain itu dilakukan dengan menggunakan teknologi mesin print. Ya. Ini yang kemudian mencemari lingkungan. Dan dampak limbah cair kimia itu lalu menyebabkan pencemaran dan kontaminasi pada permukaan air, dan juga air itu lalu tidak bisa lagi dikonsumsi oleh manusia karena tercemar ya oleh bahan kimia. Ini bisa mematikan. Kemudian juga mematikan kehidupan dan biota di dalam air, ya, ikan dan lain-lain itu jadi ikut mati karena airnya tercemar bahan kimia. Juga menimbulkan bau, ya, bau yang kemudian juga mempengaruhi kehidupan di alam ini, dan juga limbah cair kimia ini bisa menghasilkan lumpur, ya, yang kemudian berdampak pada penyumbatan dan menimbulkan banjir. Jadi ada yang disebut dengan apa ya, baku mutu, ya. Jadi kalau baku mutunya tinggi itu yang menghasilkan lumpur. Jadi sungai-sungai atau selokan-selokan menjadi dangkal atau lalu tidak ada air lagi di sana karena lumpurnya terlalu banyak. Nah, ekoprint ini dilakukan untuk pengurangan limbah cair kimia, ya, dengan penggunaan bahan-bahan dari alam tanpa bahan kimia dan juga tidak pakai mesin. Nah, ekoprint ini berasal dari dua kata atau terdiri dari dua kata, eko atau ekosistem, dan yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print atau cetak. Jadi cetak ekosistem gitu, daun-daun dan lain sebagainya. Nah, sistemnya adalah dengan menjiplak dedaunan, ya, dan kemudian merebus kain itu
atau dengan cara ponding, dipukul-pukul ya, daunnya dipukul-pukul di atas kain, lalu kemudian meninggalkan jejak dan juga warna. Itu yang bisa dilakukan. Nah, bahan-bahan yang digunakan, kain yang digunakan harus terbuat dari serat alam. Tidak boleh yang pakai polister ya atau nilon gitu ya, berserat nilon tidak boleh. Harus yang dari alam. Nah, itu misalnya kain sutra, wool, katun, rayon, linen, juga bisa kain kanvas, termasuk kita bisa menggunakan kertas, ya bahkan kertas bekas, ya kertas bekas, misalnya bekas kalender itu bisa kita gunakan, dan juga kulit, ya bahkan sekarang juga kita bisa buat di karung goni dan juga di keramik bisa ya di ekoprint. Kemudian kita juga menggunakan dari alam untuk penguat kain dan warna, ya kita menggunakan tawas, tunjung, kapur, cuka, dan simplokos. Nah, ini untuk penguat warna dan membersihkan kain. Ada juga soda astro dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk pewarna kain kita menggunakan juga batang kayu, ya batang-batang kayu, kulit kayu. Ini misalnya untuk pewarna kayu dari kayu secang, ya mahoni, teger, juga dari akar mengkudu. Dan daun mangga, daun indigo itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan warna. Variasi warnanya kita tinggal campur-campur. Nah ini warna dari secang ya, bisa ungu, bisa merah gitu ya. Ini untuk pewarnaan. Nah kita juga bisa menggunakan sisa-sisa sayuran atau kulit buah sampah di dapur. Misalnya kulit buah manggis, ya, kulit bawang atau bawang bombay, alpukat ya dan wortel itu bisa kita gunakan, sayur daunnya itu juga bisa kita gunakan. Nah untuk motifnya kita bisa gunakan daun, ya bisa jati, waru, ketapang, lanang, afrika, eukaliptus, dan bunga, ya bunganya untuk itu bisa pakai bunga waru, kosmos, kembang sepatu, tengklang, dan kulit kayu. Ya kemudian di dalam ekoprint ini kami ekoprinter itu mengambil dari alam secukupnya. Jadi tidak ngambil banyak-banyak gitu, tapi secukupnya. Dan biasanya kita ambil daun-daun yang tidak semua daun ya bisa diambil ya, daun-daun tertentu saja. Dan kita memanfaatkan bunga daun yang sudah jatuh. Jadi daun yang sudah kering pun bisa kita gunakan. Dan kami ekoprinter juga menanam bahan-bahan itu, tumbuhan itu di rumah. Tapi yang lain itu dibeli, ya. Jadi kami mengambil dari alam, tetapi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan kembali. Saya punya beberapa pohon untuk yang bisa digunakan untuk ekoprint. Nah, peralatan yang kami gunakan itu plastik, pipa, tali, panci, kompor. Nah, itu ya. Jadi tidak pakai mesin pabrik gitu ya, tapi sangat-sangat alami. Kemudian proses ekoprintnya ada yang disebut dengan scoring. Nah, itu untuk mengeluarkan zat kimia dari pabriknya ya, yang mungkin ikut di situ. Kemudian mordan untuk nanti penguat kain itu supaya warnanya bisa melekat, dan fiksasi. Ya, itu bisa 1 sampai 2 minggu prosesnya. Lalu pewarnaan ya pakai rebus, jemur gitu ya. Kemudian tekniknya ikat rebus ya, teknik memukul-mukul dan juga menjemur. Nah, kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari kain ekoprint adalah warna yang dihasilkan kurang beragam. Tapi sekarang sudah mulai mengeksplorasi warna-warna, jadi sudah mulai beragam, mudah memudar karena memang tidak menggunakan bahan kimia dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses produksi tekstil. Bisa 1 minggu, 2 minggu ya, karena harus melalui fiksasi. Tapi dia memiliki kelebihan, mengurangi limbah cair tekstil, ramah lingkungan ya, karena ketika kita memetik daun ya, semakin dipetik sebenarnya tanaman itu akan semakin lebat ya. Kalau dipetik dipangkas-pangkas itu malah tambah lebat daunnya. Jadi menolong untuk proses itu sebenarnya untuk tanaman. Kemudian warna kain yang dihasilkan lebih eksotis dan elegan. Variasi motif dan warna yang didapatkan dari bahan alami seperti tumbuhan, motif yang lebih kontemporer, dan produksinya terbatas. Jadi ekoprint itu nggak ada yang sama. Ya motifnya paling 2 yang sama tapi warnanya biasanya berbeda. Jadi betul-betul produksi yang khusus gitu ya, bukan massal, bukan produksi massal, nggak akan ada yang sama gitu ya.
Limited edition. Kalau mau kembaran, beli aja EcoPrint. Kemudian EcoPrint prinsip ekofeminis ya, anti kekerasan dan bekerja sama dengan alam. Dan ini juga dilakukan oleh laki-laki. Jadi ada teman-teman ekoprinter yang juga laki-laki, tidak selamanya perempuan. Jadi ekofeminis itu bukan ekoperempuan ya, tetapi prinsip feminin di dalam memperlakukan alam. Dan juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat secara khusus bagi perempuan. Dan ini sangat menjanjikan karena lagi tren sekarang ini. Ya, lagi tren. Nah, teologi ekofeminis Hawa ya, itu disebut sebagai ibu segala yang hidup. Dan yang hidup di sini bukan hanya manusia tetapi juga alam. Nah, ini pendapat dari Gabriel Vitre. Kemudian dunia sebagai tubuh Allah dan Allah sebagai ibu dari Sally McFadden ya, sumber kehidupan yang melahirkan seluruh alam, ya alam semesta ini, Allah yang rahimi, Allah yang memiliki rahim dan mengandung kehidupan serta memeliharanya sama seperti seorang ibu. Rosemary Rutter mengatakan laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah dan mereka berdua dimandatkan untuk mengelola alam, ya, melayani alam. Kemudian manusia dan binatang diciptakan pada hari yang sama dan karena itu punya kekerabatan. Jadi manusia dan alam itu, manusia dan binatang itu bersaudara sebenarnya. Jadi jangan dieksploitasi. Kemudian Amsal 31 ayat 10 sampai 39, perempuan bekerja dari pagi sampai malam ya, menyediakan makanan, pakaian, bekerja di ladang. Nah, karena itu perempuan dan alam memiliki hubungan yang erat. Jadi perempuan membutuhkan alam, alam juga membutuhkan perempuan ya untuk kelanjutannya. Walaupun sebenarnya tanpa manusia alam bisa hidup ya, tapi manusia tidak bisa tanpa alam. Nah, ini yang kata-kata yang menarik untuk saya. Alam bukan warisan nenek moyang atau titipan anak cucu, tetapi sesama ciptaan yang punya nilai pada dirinya, ya subjek ya dan intrinsik. Nah, ini beberapa karya saya hasil kain EcoPrint. Juga bisa dibuat spray dan bed cover, kemudian tas, baju dan sepatu, shawl, sarung bantal kursi. Ini kok kayak promosi ya. Ini beberapa hasil karya saya. Bisa juga bikin lukisan di kanvas untuk dijadikan lukisan, dikasih bingkai. Dan ini yang teknik ponding, pukul-pukul ya di tas dan nah itu tentang ekofeminis dan ekoprint. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Pendeta Asnat yang mempresentasikan materinya. Saya kira apa yang menjadi presentasi Bu Asnat ini menjadi kesimpulan gitu ya, akhir dari webinar kita dari pertama kali 1 bulan yang lalu begitu sampai hari ini tadi yang juga dipresentasikan oleh Ibu Margarita Asitulai. Jadi juga sudah menggali penyebab terkait soal eksploitasi terhadap alam dan bagaimana fokus ekofeminisme memperlakukan alam ini dengan prinsip-prinsip feminin. Tadi juga dikatakan ada dimensi penciptaan, bahkan ada dimensi pemberdayaan di sana. Strateginya itu berangkat dari bawah, gerakan akar rumput, melihat alam ini kudus, bukan berarti kita menyembah, tetapi dalam rangka menghormati alam, menghormati kita ini. Dan saya kira bahwa presentasi Bu Asnat mendorong kita semua gitu ya, untuk mengembangkan dalam konteks kita masing-masing bagaimana kita memiliki upaya-upaya untuk kelestarian alam. Dan tadi Bu Asnat sudah memberikan contoh yang luar biasa, ya, yang baik dalam pengembangan EcoPrint. Dan tadi juga dijelaskan bagaimana EcoPrint punya tujuan yang baik sekali di dalam pengurangan limbah cair. Dan tentu perempuan sangat senang sekali begitu ya. Tadi melihat baju-baju yang sangat bagus begitu ya dengan motif bunga-bunga. Saya kira juga laki-laki juga pasti senang begitu melihat motif-motif yang sangat kaya sekali dan sangat beragam terkait hasil-hasil daun-daunan. Terima kasih Ibu Pendeta Asnat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan beberapa menit ke depan, kita sampai jam 6 sore WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berdiskusi
Monggo kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara langsung, ya bisa raise hand dan emoticon tersedia di ruang virtual Zoom ini, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa menulis, ya, menulis di ruang virtual chat kita. Bisa memberi respon, bisa memberikan tanggapan, atau juga bisa bertanya gitu, sehingga diskusi kita menjadi lebih kaya, Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Ini ada yang raise hand dari Bung Arsi Lawing Bara. Saya mempersilahkan Bu Arsi, mari. Oh Bu, Pak itu. Iya Bung. Ya, begitulah. Bung Aris ya. Sorry. Mari Ya, Bung. terima kasih untuk Usiri yang sudah bawa. Jadi dari materi tentang ekofeminis ini tentang satunya ya, tentang teologi biru. Bahasa yang dipakai oleh Kak Elia Magang. Beta sendiri senang sekali karena akhirnya seperti seimbang ya antara darat dan laut. Jadi beta ingin bertanya kepada Usiri. Jadi beta sedang corak biru tulisan Kak Elia Magang tentang pendapat dari Catherine Keller bahwa dalam tulisannya itu dia berharap tidak fobi dengan laut. Apa istilah yang dipakai itu namanya apa? Tehomofobia. Nah, dan dalam tulisannya itu dia berharap agar orang bisa tehomofilia, bersahabat dengan. Nah, berkaitan dengan itu, apakah materi yang disampaikan oleh Usi ini bisa dikatakan bahwa itu merupakan tehomofilia atau persahabatan dengan laut? Tapi dari materi yang tadi itu terlalu, menurut kita terlalu antroposentris. Untuk manusia punya perut saja. Begitu. Bagaimana dengan apa keutuhan ciptaan lain, apakah juga ada nilai yang ada di situ? Lalu pertanyaan yang kedua tentang alat. Nah, ini menarik karena beta juga menulis tentang ekofeminis teologi biru dan Usi jadi beta punya salah satu rujukan nanti. Beta punya penelitian sekarang Usi, mereka penenun. Jadi mereka menenun dari dulu itu mereka tenunan dari daun bawang gitu. Setelah mereka ikat dari daun gawang, mereka punya ritual untuk mengembalikan warisan leluhur ke laut. Sayangnya karena tidak ada lagi pohon gawang, mereka pakai raffia, dan karena itu laut kotor. Begitu. Apakah pemilihan alat yang dipakai oleh teman-teman dari Ambon itu juga menurut Usi itu harus terus dipertahankan? Karena misalnya kalau dalam konteks beta di Pulau Alor, di Pulau Ternate, karena sudah tidak ada daun, tidak ada tradisional, akhirnya mereka menggunakan sesuatu yang merusak alam. Jadi apakah itu bisa menjadi salah satu hal yang dijuangkan dalam tulisan Usi? Dan yang terakhir dalam materi tadi, Usi omong tentang laut, seolah-olah itu menjadi apa milik laki-laki. Nah, dalam tulisan Mbak Komperik juga di apa tulisan Persetia yang pertama kali 1997 itu dia berbicara tentang laut yang memelihara janda dan anak-anak. Dan dari materi tentang mit yang tadi kami sebut di sini, justru laut memelihara orang-orang seperti itu. Tapi dalam konteks dia tadi, ketika Anda seorang single parent, Anda tidak punya pilihan untuk bertahan dan kerjaan laki-laki saja. Mereka perempuan mengambil peran yang sama untuk pokoknya bekerja persis seperti laki-laki, sehingga kami dalam kelas kami juga ada perdebatannya seperti ini. Jadi salah seorang perempuan yang suaminya sakit, itu bahasa yang dipakai bahwa dia membantu suaminya, padahal dia mengerjakan semua hal begitu. Jadi apakah materi dari Usi itu juga Usi bisa melihat bagaimana single parent itu juga bisa bekerja keras dengan peran-peran yang harus dikerjakan oleh laki-laki. Terima kasih banyak Usi. Kalau Usi Asno sudah mantap. Baik, terima kasih Bung Aris untuk 3 pertanyaannya. Saya kira beberapa pertanyaan ini ditujukan kepada Bu Margareta ya, Abidule. Tetapi tadi ada poin kedua yang menarik menurut saya yang juga nanti bisa direspon oleh Bu Asna terkait soal alat ini. Seringkali perempuan menggunakan alat-alat tertentu tadi seperti dalam konteks penenun, lalu juga tadi konteks Maluku juga menggunakan alat ini. Bagaimana dalam perspektif ekofeminis itu dalam menggunakan alat-alat tadi?
Jadi nanti juga bisa direspon oleh Bu Asnab saya kira. Lalu yang kedua ini dari Prisda Berkap, mari yang sudah resen. Oke, mari Mbak bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih Pak Andreas sudah mempersilahkan saya. Saya punya pertanyaan untuk Ibu Margareta yang tadi menyampaikan materi mengenai komunitas yang relasi ekologinya di laut. Saya tadi sebenarnya masuk terlambat karena sebelumnya dari luar gitu. Mohon maaf. Mungkin pertanyaan saya juga sebenarnya bisa saja udah dijelasin atau belum gitu. Jadi sebetulnya dari saya pribadi itu saya punya ketertarikan dalam kajian mengenai komunitas maritim, terutama yang kebudayaannya berbasis pada maritim gitu. Tesis saya sendiri, saya meneliti mengenai orang suku laut di Kepulauan Riau. Jadi mungkin tadi saya agak lost gitu berbicara dalam konteks komunitas mana, mungkin bisa diperjelas lagi biar saya bisa melihat perbandingannya gitu dengan komunitas yang saya sedang teliti gitu. Nah, kebetulan kalau orang suku laut ini berada di Kepulauan Riau, bagian barat Indonesia gitu. Nah, saya melihat kesamaan ya, walaupun saya kurang paham yang komunitas yang tadi dijelaskan bagaimana. Kebetulan kalau suku laut ini memang mereka pada awalnya tinggal di laut, di atas sampan, jadi mengembara gitu. Begitupun perempuannya juga sebenarnya memiliki tugas ya dalam ekologis gitu, karena mereka berpindah. Sebenarnya perempuan tuh juga secara tidak langsung berkontribusi dalam alam. Mereka menebar benih dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Nah, itu termasuk unik juga gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Margareta terkait dengan ini ya, aturan tadi, apakah ada gitu cerita atau narasi ketika aturan atau sebutlah kearifan lokal tersebut bersinggungan dengan situasi ekologi saat ini gitu. Karena ketika saya juga melihat hal itu pada saat saya meneliti suku laut gitu, mereka memiliki kebudayaan yang orientasinya memang kepada laut gitu. Mereka merawat laut, terus mencari hasil dari laut dengan secukupnya gitu. Akan tetapi itu tidak cukup pada kenyataannya karena laut pun berubah, situasi laut itu berubah, eksploitasi tidak hanya ternyata kan yang mengakses laut tidak hanya komunitas ini gitu, ada pihak lain gitu yang ternyata menyebabkan laut tidak lagi sama seperti dulu. Nah, nah itu apakah ada temuan atau narasi seperti itu gitu ketika kearifan lokal ini bersinggungan dengan situasi laut saat ini? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Prisda yang juga concern di isu-isu maritim, isu-isu laut, dan nanti bisa dijawab oleh Ibu Margareta Apitule yang juga concern di bidang ekologi laut. Ini juga ada pertanyaan Bu Asnad dan juga Bu Margareta di ruang chat. Saya bacakan ya, ini dari Bu Eta. Ataukah Ibu Eta mau bertanya secara langsung atau memberi respon secara langsung daripada saya bacakan ini? Mari Ibu Eta, Ibu Pendeta. Terima kasih banyak untuk materi hari ini. Saya senang sekali dengan materi hari ini. Itu buat Ibu Asnab, senang sekali Bu dengan materi ekoprint. Berharap bisa punya waktu berlatih untuk membuat ekoprint. Apakah bisa bahan apa saja? Oke, baik. Lalu yang berikutnya dari Dr. Basaria Lumbanggao. Yang pertama, ekofeminisme apakah juga termasuk bagaimana perempuan dan laki-laki hidup hemat, sederhana dan tidak branded mania. Yang kedua, pemakaian pewarnaan alami sedang ngehit nih sekarang, termasuk dalam tenunan ulos dan mandar di Batak. Tapi kelemahannya, selain yang disebut Ibu Asa tadi, adalah warna kurang ngejreng dan jauh lebih mahal dari tenunan pewarnaan kimia, bisa 2-3 kali lipat. Jadi sekarang kesannya tenunan Batak dengan pewarna alami lebih sultan, tak bisa dijangkau oleh
rakyat jelata. Wah, ini menarik ini dalam perspektif kesenjangan sosial ya, dari Bapak Basaria Lumbankal. Mari saya persilakan pertama Ibu Margarita Apitulai untuk merespon tadi beberapa tanggapan dan pertanyaan dari rekan-rekan. Mari Ibu, saya persilakan, setelah itu ke Ibu Asnat. Baik, Pak Andreas, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bung Aris dari NTT, dari Sumba, bukan dari Sumba, tapi dari Kupang, Bu Aris. Terima kasih untuk responnya Bu Aris, dan terima kasih juga untuk perhatiannya dan fokusnya terhadap laut. Memang laut akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang ya, dan itu sebuah kekuatan besar bagi kita untuk berteologi dari laut dalam pendekatan apapun. Nah, saya setuju dengan apa yang dibilang oleh Bu Haris tentang homofilia itu sendiri, bahwa sebenarnya tulisan ini juga diharapkan bisa membantu menggelisahkan kita untuk memberi perhatian atau peduli atau mewujudkan kasih kita yang lebih besar kepada laut. Memang dalam pengamatan saya secara teologi, tapi juga dalam pengamatan yang umum di kalangan masyarakat, laut itu sering dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Orang cenderung menghindar dari laut, padahal laut itu sangat-sangat menghidupkan. Ya, apalagi masyarakat Maluku dan Indonesia sendiri sebenarnya adalah sebuah negara yang dominan, dilingkari dengan laut, dilingkari oleh laut, ya. Dan karena itu tulisan-tulisan yang menggelisahkan kita untuk lebih apresiatif terhadap laut sebagai sesuatu yang memberi hidup, itu perlu ditekankan. Dan saya setuju dengan apa yang Bung Aris bilang di komentarnya yang pertama. Lalu yang kedua, Bung Aris menilai bahwa apa yang saya sajikan ini memang terlalu antroposentris. Ya mungkin Bu Aris menilai dari sudut pandang Bu Aris sendiri, tetapi justru tulisan ini mau memberi sebuah upaya untuk melakukan penyeimbangan yang cenderung antroposentris itu menjadi sebuah perspektif yang lebih adil terhadap laut, ya. Karena itu ada beberapa nilai-nilai di bagian akhir dari upaya saya untuk menemukan apa yang ada di balik Bameti dan Balobe itu yang saya angkat, dan menurut saya itu akan prinsip-prinsip itu jika digunakan itu akan membuat kita tidak hanya lebih apresiatif terhadap laut, tetapi juga apresiatif terhadap hubungan atau relasi antara perempuan dan laki-laki, atau antara laki-laki dan perempuan dengan laut itu sendiri. Ya, nah lalu yang berikut, bagi saya menyangkut penggunaan pohon gewang ya Bu Aris, apakah pohon gewang itu sama dengan mangrove ya? Saya tidak tahu apakah pohon gewang itu sama dengan mangrove ya, Bung Aris. Kalau dalam bahasa lokal di Ambon itu tongke-tongke, ya. Dan ini salah satu sumber untuk Bu Asnat juga, misalnya kalau mau mengembangkan ekoprint berbasis tumbuhan-tumbuhan dari laut, ya. Sebab mangrove itu juga punya warna yang khas atau yang unik. Nah, bagi saya memang dalam rangka memberi apresiasi terhadap laut atau dalam rangka kita menunjukkan cinta kasih kita terhadap laut, maka kita juga harus mempertimbangkan alat apa yang digunakan sebenarnya. Apakah alat itu lebih berkontribusi yang sangat signifikan bagi upaya pemeliharaan laut itu sendiri sebagai subjek dalam kehidupan kita juga, ya. Jadi bagi saya penggunaan alat atau penggunaan bahan yang berpotensi mendestruksi laut itu sendiri itu mestinya menjadi bahan untuk kita selalu berhati-hati ya ketika kita memanfaatkan laut atau mengelola sumber laut itu sendiri. Nah, laut seolah-olah menjadi milik laki-laki. Nah, saya justru menemukan komentar itu dari seorang perempuan di Titawai, dan itu informan saya ketika saya meneliti. Nah, beliau sendiri bilang bahwa perempuan itu pembawa sial, ya. Hanya dalam mata pencarian tertentu yang berkaitan dengan laut itu perempuan bisa terlibat, tetapi untuk sampai pada tingkatan yang lebih berbahaya, misalnya naik sero kemudian ke laut lepas,
itu katanya domainnya laki-laki, ya. Dan bagi dia ini bukan hanya berkaitan dengan lemah atau kuatnya perempuan, tapi juga berkaitan dengan perempuan sebagai pembawa sial itu sendiri, ya. Dan misalnya ada seorang tokoh feminis di Indonesia, kalau saya salah Gadis Arfifa ya, dalam tulisannya dia juga bilang bahwa laut itu kadang-kadang hanya dilihat sebagai wilayah laki-laki, ya. Tapi saya mau membuktikan justru di dalam tradisi Bameti dan Balobe dia memberi inspirasi karena dia sebenarnya mau memperlihatkan kepada kita bahwa laut itu bukan hanya wilayah atau domainnya laki-laki, tapi domain bersama begitu ya. Laut itu anugerah bagi semua ciptaan, bukan hanya untuk manusia dalam hal ini laki-laki dan perempuan dalam segala usia, tapi juga untuk dirinya sendiri ya, bagi laut itu sendiri. Jadi sekali lagi ketika saya menjelaskan dalam tulisan saya tadi, saya selalu menekankan bahwa laut itu bukan hanya diciptakan untuk manusia, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, tapi juga laut itu adalah milik dirinya sendiri. Dan apa yang dikemukakan oleh Ibu Asnat, saya setuju, dan itu juga yang saya bilang dalam tulisan saya tadi. Lalu yang berikut, terhadap Kak Frisda ya, nah komunitas maritim seperti apa yang saya teliti. Nah, yang saya teliti itu adalah masyarakat Titawai, dan mereka itu adalah, mereka tinggal di satu negeri, salah satu negeri di sebuah pulau kecil yang disebut sebagai Nusa Laut. Nah, orang Titawai memang tidak tinggal di atas lautan sama seperti komunitas maritim yang diteliti oleh Mbak Frisda, tidak ya. Tapi mereka tinggal sangat dekat dengan laut. Bahkan rumah-rumah mereka sebenarnya dibangun, kalau mau dibilang, itu pas di atas laut ya. Sebab ketika, bukan di atas laut ya, di pesisir yang paling dekat. Orang Ambon bilang di ombak pukul-pukul. Ya. Nah, batas rumah mereka itu langsung bertemu dengan laut. Nah, sehingga ketika kalau terjadi air pasang besar, maka biasanya fondasi rumah mereka itu kadang-kadang ada yang rusak. Tapi mereka itu tidak pernah pindah dari pesisir laut. Bahkan ketika ada isu tsunami pun ya, mereka tidak akan pernah berpindah dari laut. Kalau menghindar iya, tetapi apakah karena isu-isu tersebut lalu mereka mengangkat semua, mereka memindahkan tempat tinggal mereka dari laut, itu tidak sama sekali. Nah, cara mereka memperlakukan laut, kemudian cara mereka mengolah hasil laut itu sesuatu yang menarik. Nah, memang ada banyak cerita tentang hubungan mereka dengan laut. Ini bukan hanya soal bagaimana cara mereka mengolah hasil laut, tetapi ternyata mereka juga punya mitos-mitos yang berkaitan dengan laut. Misalnya, raja mereka itu ternyata adalah seorang tokoh yang lahir dari laut. Dia berasal dari sebuah kelapa, dan kelapa itu ditemukan di atas laut ya. Kemudian kelapa itu bertumbuh dan dia disebut sebagai seorang raja laut ya. Kemudian yang kedua misalnya, kenapa mereka disebut sebagai Titawai? Karena dalam bahasa lokal mereka itu punya hubungan historis dengan laut. Tita itu berarti perintah, sedangkan wai itu artinya air. Air ini bukan hanya dalam kaitan dengan sungai, tetapi juga dengan laut. Jadi Titawai itu sendiri, itu dia mengandung sebuah unsur historis yang memperlihatkan hubungan orang Titawai ketika mereka datang dari Seram, melewati 3 sungai atau 3 batang air, itu Eti, Tala, dan Sapalewa, tetapi juga kemampuan mereka mengarungi laut menuju ke tempat tinggal mereka. Jadi kemampuan para leluhur mereka itulah yang melewati laut dan sungai itulah yang membuat akhirnya mereka menamai negerinya sebagai Titawai, sebagai orang-orang yang dekat dengan laut. Bahkan mereka bilang sebagai penakluk laut, bukan dalam pengertian mendestruksi laut, tidak seperti itu. Dan ada banyak kisah sebenarnya, Kak Frisda, menyangkut relasi-relasi orang Titawai atau masyarakat Titawai dengan laut yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang baik jika dieksplorasi, jika diangkat untuk memperkaya kita, untuk lebih apresiatif terhadap laut itu sendiri. Nah, saya rasa itu yang bisa saya jawab, Mas Andreas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Margareta Abitule. Sekarang waktunya Ibu Asnat. Mari Ibu. Melanjutkan tadi penggunaan tali rafia ya, sebaiknya jangan pakai tali rafia ya untuk mengikat, juga untuk tenun.
Ya, kadang praktisnya aja lalu kemudian cepat-cepat pakai tali rafia. Nah, kalau di Sumba untuk para penenun di sana tidak menggunakan tali rafia, tetapi menggunakan tali yang disebut dengan kalita. Kalita itu diambil dari daun, ya, sejenis pandan, ya, sejenis pandan itu yang dibuat untuk mengikat kain tenun. Jadi tidak menggunakan rafia, karena rafia itu kan dari plastik, ya, atau plastik yang pasti akan merusak ekologi. Jadi kalau kita mau betul mau ekologis, ya hindarilah penggunaan plastik, ya, atau tali nilon gitu, ya, tapi menggunakan yang dari alam, dari jerami atau apa, ya, yang untuk menggunakan tali. Nah, itu untuk alat-alatnya. Jadi kayak ekoprint kita memang menggunakan yang alami. Cuma ya itu tidak bisa dihindari ada penutupnya plastik lagi kalau untuk ekoprint, ya, menggunakan penutup plastik. Ya, untuk sementara sih pakai itu, ya. Tapi ada yang tidak menggunakan plastik. Jadi digulung langsung kainnya lalu direbus. Tidak sistem kukus tapi rebus. Itu bisa juga, ya. Jadi tidak menggunakan plastik. Gitu. Nah, kemudian dari Ibu Eta, Papua mau berlatih tentang ekoprint, ya ayo, mari. Karena sebenarnya bahan-bahannya ada gitu, ya. Saya kira di Papua ada cuka, ya, ada kapur, ada tawas di Papua dan kita bisa menggunakan itu. Nah, ada salah satu bahan itu yang disebut dengan simplokos. Simplokos itu sebenarnya diambil dari apa ya? Dari daerah NTT, dari Sumba. Simplokos itu yang di sana disebut loba. Ya, loba itu untuk penguat warna. Memang ini digunakan untuk kain tenun di Sumba. Ya, lalu kemudian juga lalu ekoprint menggunakan itu untuk menahan warnanya itu, ya, penguat warna di dalam kain. Jadi Ibu Eta kalau mau latihan ekoprint boleh, bisa, ya, supaya ekoprint supaya orang Papua juga punya kerajinan sendiri, apalagi Papua kan kaya dengan tanaman, ya, tumbuhan-tumbuhan bermacam ragamnya. Dan saya melihat di Papua kalau kita beli batik itu ya bukan dibilang batik Papua, tapi bukan orang Papua yang buat. Tapi orang Jawa yang buat lalu dikirim ke Papua, lalu dibilang batik Papua, padahal bukan hasil perempuan Papua, bukan. Motifnya aja motif Papua, ya. Tetapi sebenarnya itu hasil karya dari teman-teman di Jawa, bukan dari perempuan Papua. Nah, ekoprint ini membuka peluang untuk itu, ya. Itu kemudian yang berikutnya untuk apa tadi ini, ya. Dr. Basaria Luban Gaul itu. Ibu Basaria yang mengatakan menghemat itu apakah juga ekofeminis? Ya iya, ya, karena lalu mengurangi sampah. Ya, semakin banyak belanja, ya, itu lalu menumpuk sampah juga. Jadi belajar hidup sederhana dan ramah terhadap ekologi. Kemudian juga dikatakan bahwa kalau yang tradisional itu mahal, ya iya mahal, karena itu menggunakan tenaga manusia. Beda dengan mesin yang bisa produksi massal gitu, ya, banyak sekali, dan mesin yang kerja bukan manusia. Tapi biasanya kalau di luar negeri tenaga manusia itu sangat dihargai tinggi, ya. Jadi karena dia menggunakan tenaganya, menggunakan hatinya. Jadi hasil kerajinan maksudnya kain tenun ini kan juga menggunakan seni sebenarnya, ya. Jadi kita menjual seni sebenarnya, bukan hanya sekedar menjual kain gitu, tapi seni. Dan seni inilah yang dihargai, ya. Memang sih kalau untuk yang kain tenun ulos Batak misalnya atau Sumba memang agak tebal gitu, ya, dan agak panas gitu. Tapi bagaimana di dalam mengeksplorasi bagaimana supaya menciptakan kain yang tidak terlalu tebal tetapi nyaman gitu, ya. Itu. Tapi kalau untuk harga, ya kita menghargai tenaga manusia, seni, hati. Ya, kan ini bukan mesin yang kerja, tetapi orang. Dan memang harganya lebih mahal, gitu, ya. Dan prosesnya lama. Kalau mesin 1 hari mungkin udah jadi. Tapi kalau yang ekoprint dan kain tenun itu butuh waktu yang lama. Prosesnya alami semua. Gitu. Memang untuk alam kita membayar mahal. Kalau yang kimia itu gampang, tapi merusak alam. Nah, itu dari saya pikir itu, ya, pertanyaannya. Oh, ini tadi mangrove. Mangrove itu bisa, ya, bisa digunakan untuk pewarna. Kemudian juga itu sebenarnya bisa untuk dibuat sirup, ya. Buah dari mangrove itu bisa dibuat sirup dan juga ini manisan.
Nah, perempuan-perempuan coba mengelola itu. Jadi hasil laut tidak selamanya hanya ikan dan yang cumi dan lain-lain, tapi juga bisa dari pohon mangrove, ya, dari buahnya dan lain-lain. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Asnat. Ini ada yang raise hand. Kalau ada lagi Bapak Ibu Saudara yang untuk merespon secara langsung, saya persilakan untuk waktu termin kedua ini. Oke, yang pertama dari Bung Victor C. Banuet dari Kemit ini. Mari saya persilakan Bung. Bung Victor. Ya, malam. Selamat malam. Oke, mari. Ya, tadi terkait saya mau menyampaikan satu pertanyaan dan satu sanggahan, barangkali juga agak keberatan dengan beberapa soal. Pertama, terkait dengan nilai intrinsik, ini memang menjadi satu soal kalau beberapa orang terus menulis tentang ekoteologi atau ekofeminis. Kita berperkara dengan persoalan antroposentrisme. Lalu perdebatan yang dari dulu itu ekosentrisme melawan antroposentrisme. Nah, kalau kita menulis lalu menyampaikan beberapa gagasan manfaat sosial dari mengelola alam, kita buru-buru dituduh antroposentris. Nah, kesimpulan saya, beberapa orang, barangkali teolog-teolog muda atau ekoteolog, agak alergi dengan persoalan istilah antroposentris. Dua keberatan saya bisa sampaikan bahwa manusia juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam membahas ekologi. Karena keberatan pertama saya itu asumsi bahwa nilai intrinsik, nilai instrumental seolah-olah sangat begitu berbahaya dalam beberapa perdebatan hampir 50 tahunan ini. Oke. Jadi saya mengambil dari satu tadi perdebatan filosofis, asumsi bahwa manusia itu kepentingannya kalau dibahas di dalam ekoteologi nanti dituduh antroposentris karena itu asumsi filosofisnya adalah holisme. Sehingga manusia kemudian dilihat hanya merupakan satu unsur penting yang kepentingannya harus dibahas dan lupa membahas secara parsial. Oke, baik. Jadi bisa lebih yang kedua, fokus, Bung Victor. Ya, yang kedua keberatan dari teologi proses, ekoteologi proses. Di situ Ray Griffin menyampaikan bahwa nilai intrinsik, nilai instrumental itu bagian dari nilai ekstrinsik yang pada dasarnya itu dimiliki oleh alam. Sehingga kalau kita permasalahkan terlalu instrumental sebagai seolah-olah sangat alergi dengan nilai instrumental, itu juga keliru. Karena di dalam nilai instrumental disitulah ada organisasi pemanfaatan sosial daripada alam. Jadi saya terlalu keberatan dengan beberapa orang terlalu alergi dengan menghubungkan bahwa kepentingan manusia dibahas itu sudah dituduh antroposentris semuanya. Jadi karena itu saya lebih mengusulkan ekoteologi dalam hal bioregional. Jadi kita memanfaatkan alam, tapi mengingat keadilan sosial dari alam di wilayah kita hidup. Sehingga kepentingan manusia juga dibahas, tapi juga dalam rangka holisme tadi dan juga parsial tadi. Nah, yang berikut pertanyaan saya berkaitan dengan ekofeminisme yang membahas laut. Dapatkah mengkaji dengan melihat hukum-hukum pengelolaan lingkungan? Jangan sampai pengelolaan lingkungan mengenai laut, hukum dan penataannya itu sangat patriarkat di dalam kondisi filosofis untuk membangun hukum-hukum itu.
Jadi barangkali perlu diperhatikan analisis sosial, analisis ekofeminis di dalam hukum-hukum pengaturan itu. Dan bagi kami, kalau di pengalaman kami di Timur juga saya kira laut itu bagi orang Timur itu sangat maskulin. Dan artinya pengalaman kami juga meti soal meti itu kami pakai tambah ing jadi meeting. Makan meeting bagi kami itu. Nah, saya kira di dalam makan meeting itu baik malam maupun pagi, kalau merujuk pada tulisan beberapa tulisan tentang laut, disitulah laut memberi makan bagi semua kalangan kelas sosial, khususnya kelas sosial paling terbawah. Terbuka untuk semua orang mengambil hal yang boleh diambil dari alam dan bebas berlaku terbuka secara sosial. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Victor C. Banwit. Sekarang yang kedua Ibu Pendeta Darwita Purba. Saya persilakan Bu. Ya, terima kasih. Saya minta maaf, saya tidak buka kamera karena sinyal saya buruk. Saya sangat setuju sekali ya dengan ide-ide tentang pemeliharaan ekologi, kemudian semangat dari ekofeminisme, itu tentu saya sangat setuju sekali. Tapi saya juga berada di dalam kegalauan juga atau rasa frustasi juga. Karena kita ketahui kita ini kan hidup di dalam dunia modernisme gitu ya, yang semuanya serba masif, kemudian ingin cepat gitu ya, dan kemudian besar-besaran gitu ya secara global dan sebagainya. Nah, kita sudah terjebak hidup di dalam dunia yang seperti itu gitu, dan kemudian kita masuk lagi ke dalam dunia ekofeminisme yang kembali menggali kepada alam gitu ya, dan kemudian itu kesederhanaan dan sebagainya gitu. Sebagai contoh saja ya Ibu Asnat, untuk seragam aja gitu ya, seragam ASN sebagai contoh gitu ya, ada Korpri dan sebagainya, itu kan semuanya kan masif digunakan untuk seluruh Indonesia. Jadi kita bayangkan bagaimana tekstil itu dibutuhkan, dengan tekstil pabrik itu dibutuhkan seperti itu gitu. Lalu saya sedang bergumul gitu ya, kira-kira bagaimana ya kita menghayati atau bagaimana kita menyeimbangkan tentang modernisme ini dengan semangat ekofeminisme gitu, yang juga menurut saya itu kan agak lambat dan kemudian ya serba natural, alam dan sebagainya itu. Bagaimana kita untuk menyeimbangkan dengan hal-hal seperti ini gitu. Sementara kita sendiri sudah terjebak dalam dunia modernisme ini. Mungkin ini kegalauan saya. Mungkin boleh dibantu untuk menjawabnya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Darwita Purba. Ini ada di chat lagi Bu, nanti bisa ditanggapi juga. Dari Bernadette Mak, saya mau tanya bagaimana energi atau pendapat feminin tidak diikutsertakan dalam pembuatan hukum sejak di Indonesia dikumandangkannya hukum perdata di zaman penjajahan. Adalah hukum buatan Belanda yang diterapkan di Indonesia dan pada tahun 48 secara resmi menjadi hukum perdata di Indonesia, khususnya di hukum waris dan perkawinan, pada khususnya saya fokusnya. Apakah para ekofeminisme ada merasakan sesuatu yang aneh dalam hukum di Indonesia ini? Jadi warisan-warisan produk Belanda yang juga dilanjutkan sampai sekarang ini. Bagaimana ekofeminis merespon terkait soal itu? Lalu yang terakhir ini dari Egi. Selamat sore, terima kasih. Materinya menarik sekali. Keseimbangan antara penggunaan motif daun atau alam dan manusia. Ekofeminis menurut saya adalah teori bagaimana kita melihat alam bicara, menangis, tertawa lewat perempuan. Namun bagaimana kita melihat perempuan modern di zaman sekarang yang menurut pandangan saya lebih individual, konsumtif. Apakah ini akibat dari watak patriarkis atau kebijakan-kebijakan yang pro pembangunan tanpa melihat sisi feminis yang melindungi alam. Terima kasih. Jadi ada 4 tanggapan, respon, dan juga ada beberapa pertanyaan tadi yang bisa menjadi pemantik lebih dalam. Saya persilakan yang pertama Ibu Margarita Apitule, dan nanti terakhir sebagai juga kesimpulan dan closing dari Ibu Pendeta Asnat. Mari saya persilakan Ibu Margarita Apitule. Ya. Terima kasih Mas Andreas. Yang pertama untuk Pak Victor.
Nah, menurut saya sebenarnya ekofeminis itu dia adalah merupakan sebuah gerakan yang mengkritisi ya cara pengelolaan alam yang cenderung antroposentris. Jadi berpusat pada kepentingan manusia dan juga androsentris sebenarnya. Lebih lagi bagi kepentingan atau bernuansa nilai-nilai laki-laki. Nah, karena itu sebenarnya gerakan ini mau menekankan tentang aspek memperlakukan alam secara adil yang tidak hanya dipakai untuk kepentingan manusia ansih itu sendiri, Pak Victor atau Kak Victor ya. Dan karena itu dia penting adanya. Dalam gerakan ekofeminis ini tidak berarti lalu kesejahteraan manusia itu diabaikan. Tapi bagaimana orang menggunakan mementingkan kesejahteraan manusia tanpa harus merusak alam, yang juga adalah subjek dari kehidupan yang kesejahteraannya juga mesti atau harus diperhatikan. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi bukan berarti memberi perhatian terhadap alam lalu kita mengabaikan kesejahteraan. Tapi kita mengupayakan kesejahteraan tanpa harus mengebiri hak-hak dari alam atau tanpa harus mengorbankan alam itu sendiri. Nah, tapi memperjuangkan kehidupan bersama secara setara atau secara adil. Lalu yang berikut, ya, saya rasa ini masukan bagi saya, dapatkah mengkaji apa yang terjadi dengan laut itu dengan menggunakan hukum-hukum pengelolaan lingkungan. Ya, memang ini masukan bagi saya ya, Pak Victor. Dan sebenarnya bukan hanya hukum-hukum pengelolaan lingkungan saja, sebenarnya ada hukum-hukum adat juga. Di Titawai sebenarnya mereka memiliki banyak hukum adat yang berpihak terhadap laut, ada denda, ada aturan-aturan adat yang mestinya diperhatikan juga sebenarnya kalau kita mau melihat dari perspektif yang lain. Nah, saya setuju dengan Pak Victor bahwa laut itu terbuka bagi semua, benar, dan menguntungkan masyarakat paling kecil atau masyarakat paling bawah. Ya, saya rasa seperti itu yang bisa saya responi, Mas Andreas, dan mungkin yang lainnya Ibu Asnat yang akan merespon. Baik, terima kasih Bu Margarita Apitule. Sekarang waktunya Ibu Asnat. Ya, nanti tolong kalau dia freeze ya, kayaknya sinyal saya agak terganggu. Ya, tentang antroposentris tadi dan instrumental. Kalau ekofeminis sih sebenarnya dia tidak membenci antroposentris ya sepenuhnya gitu ya, enggak ya. Tapi maksudnya bukan mendewakan alam, jadi tidak boleh ambil apa-apa dari alam, tidak ya. Memang perjuangannya yang paling utama memang untuk ekologi, tapi tidak berarti manusia tidak mengambil dari lingkungan, tidak, dari alam tidak, tapi tetap bisa mengambil dari alam, tetapi dengan mempertimbangkan keseimbangan, keberlanjutan dari alam itu. Nah, ini sebenarnya mau menentang kapitalisme ya, kapitalisme yang mengambil semuanya gitu, karena dia kan penekanannya pada keuntungan, pada kapital. Dia tidak peduli dengan alam ini mau rusak, mau apa, dia tidak peduli gitu. Tapi bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu karena pemikiran yang sangat antroposentris ya, yang dipentingkan di situ yang utama adalah kebutuhan manusia, bukan alam. Nah, ekofeminis membalik itu ya. Jadi kita harus menghargai alam gitu ya, tapi juga bisa mengambil dari alam. Tadi saya sudah katakan, alam itu tanpa manusia dia bisa hidup. Tapi manusia tanpa alam dia tidak bisa gitu. Nah, karena itu kan kita harus bekerja sama dengan alam. Ya, jadi kalau kita mau peduli pada alam, mau berjuang untuk alam, ya memang untuk alam itu, bukan karena untuk manusia gitu. Karena kalau untuk manusia masih antroposentris. Ya, saya merawat alam untuk manusia. Nah, berarti kan yang terutama di sini adalah kebutuhan manusia, bukan alam. Dan kalau itu yang terjadi, ya kita bisa aja lalu kemudian mengeksploitasi alam lagi demi kebutuhan manusia. Ya, jadi ekofeminis itu tidak alergi antroposentris, bukan antroposentris sebenarnya sih ya, mungkin pakai istilah yang lain. Kalau namanya antroposentris kan tetap manusia yang menjadi pusat gitu ya. Jadi mungkin pakai istilah lain yang tidak menunjukkan bahwa manusia itu yang pusat. Jadi semuanya pusat, ya, mau alam manusia sama-sama pusat, tidak ada yang di pinggiran. Dan karena itu bisa saling melengkapi, saling menolong, gitu. Ya. Kemudian tadi tentang bagaimana hidup
alamiah di zaman modern ini? Menurut saya sih bisa, ya. Walaupun kita pakai teknologi apa, tapi kita bisa hidup sederhana, lebih dekat dengan alam. Nah, ini sebenarnya EcoPrint, contohnya EcoPrint. Ini muncul pertamanya di Amerika, ya, di Amerika, lalu kemudian berkembang di negara-negara lain dan sekarang sudah mendunia, ya. Saya di IG punya komunitas yang dari luar negeri, kita bisa saling belajar, bertanya di sana. Jadi modern, tapi tidak berarti lalu benci dengan alam atau mengeksploitasi alam, tidak. Hidup modern, tapi maksudnya zaman modern, tapi bisa juga dengan memelihara alam. Kita boleh melakukan pembangunan, tapi pembangunan yang memperhatikan alam, ya, keseimbangan alam ini tetap diperhatikan. Nah itu. Jadi bukan merusak atau mengeksploitasi sebesar-besarnya. Itu yang sebenarnya dikritisi oleh ekofeminis dan juga gerakan ekologi yang lain. Ya. Nah itu dua hal ya yang bisa saya tanggapi. Atau masih ada yang lain yang belum saya tanggapi? Yang terakhir Bu, yang Egi, yang Egi, kayaknya hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Darwita ya. Oke, baik. Hampir sama ini. Karena modern, perempuan modern yang individualis, konsumtif. Nah ini bagaimana hidup sederhana ya. Karena terlalu konsumtif itu juga lalu meninggalkan banyak sampah, ya, banyak kita membelanjakan banyak hal untuk hanya untuk gaya aja, tapi merusak lingkungan atau ekologis. Itu. Oke, baik Bu Asnat yang sudah memberikan wawasan dan juga hal-hal yang berharga untuk kita semua. Saya kira kita cukup ya, Bu Asnat. Ya. Jam 6 saya mencoba untuk meringkas Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang disampaikan Bu Asnat tadi juga membuat saya pribadi gelisah gitu ya terkait soal pemanasan global, situasi ke depan yang tidak menentu, begitu terjadi banyak bencana alam. Semeru ini sekarang banyak rekan-rekan di GKJW itu yang membangun posko-posko pengungsian, jadi kesulitan bernafas dan sebagainya. Jadi situasi ke depan ini situasi yang tidak mudah. Tadi juga disampaikan banyak spesies yang punah, es kutub mencair, terjadi situasi-situasi yang bergejolak. Jadi tantangan teologi dan juga tantangan ekofeminisme menjadi perhatian yang utama sebagai seorang teolog-teolog dan juga rekan-rekan pendeta, aktivis-aktivis gereja, bagaimana mengembangkan gerakan ekofeminisme, gerakan yang melihat bahwa kekerasan melawan perempuan dan kerusakan terhadap lingkungan itu menjadi dimensi yang berbarengan, sehingga kita memiliki kesadaran yang utuh di dalam mengembangkan itu semua. Dan fokus ekofeminisme memperlakukan alam dengan prinsip-prinsip feminis itu saya kira menjadi catatan atau kalimat kunci. Ada dimensi penciptaan di sana, ada dimensi pemulihan, bahkan ada dimensi pemberdayaan alam, pemberdayaan sosial, dan bahkan juga pemberdayaan ekonomi. Dan tadi saya kira bahwa contoh EcoPrint itu menurut saya bisa menjadi UMKM ya, pengembangan ekonomi masyarakat lokal gitu, pengembangan juga ekonomi gereja ya, gereja-gereja lokal yang sekarang juga kesulitan terkait soal ekonomi, sehingga ada banyak hal yang bisa kita kembangkan Bapak Ibu Saudara terkait soal pengembangan ekofeminis di dalam praktek-praktek hidup menggereja dan praktek di mana komunitas lokal kita berada, sehingga acara webinar kali ini tidak hanya sekedar wawasan atau teori saja, tetapi juga ada praktek-praktek yang bisa kita lakukan di tengah komunitas masyarakat, di tengah komunitas gereja di mana kita melayani. Itu dari saya, terima kasih buat narasumber Ibu Pendeta Asnat dan juga Ibu Margarita Apitule. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Asnat untuk mengakhiri semua ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk moderator Andreas dan terima kasih untuk Bapak Ibu untuk kesetiaannya mengikuti ekofeminis, webinar ekofeminis dari seri 1 sampai seri 7. Dan memang ini betul-betul keprihatinan kita terhadap ekologi ya. Kita sudah melihat dampaknya virus COVID-19 yang nggak pergi-pergi. Menurut saya itu juga karena pengerusakan ekologi. Ya, ekologi yang rusak sehingga timbullah
macam-macam virus yang terjadi. Kita menurut saya sih, ya jangan cuma menangis, mengeluh, tapi lakukanlah sesuatu yang konkret. Ya, bagaimana caranya untuk menyelamatkan ekologi, sekaligus juga bagaimana menyelamatkan manusia, menyelamatkan diri kita. Ya, jadi jangan cuma menangis dan mengeluh, tapi lakukan sesuatu. Nah itu, jadi kalau kita lihat tentang pemanasan global dan lain sebagainya, itu sebenarnya sangat mengerikan. Ini ibarat kita sedang bunuh diri sebenarnya, ya, manusia bunuh diri. Karena kerusakan ekologi itu 85% itu karena ulah manusia, bukan karena alam itu memperbaharui dirinya. Jadi dibutuhkan langkah pertobatan, ya, pertobatan dari kita semua. Nah, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa memperlengkapi artikel-artikel yang akan diterbitkan, dan tunggu waktunya nanti buku akan diterbitkan tahun depan, ya, karena masih diedit, ya. Dan penulis-penulis yang hadir pada saat ini silakan memasukkan tulisan akhirnya supaya bisa segera diedit dan diterbitkan, dicetak. Baik, terima kasih sekali lagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyongsong hari Natal. 5 hari lagi. Terima kasih, Bu. Ya, 5 hari lagi kita akan Natalan, dan kemudian tahun baru. Ya, dan nantikan tema-tema yang lain nanti dari Pusat Studi Teologi Feminis Duta Wacana untuk webinar. Silakan Ya, kalau Bu. ada terlibat gitu ya dalam penulisan-penulisan berikutnya. Terima kasih Bu Asnat untuk kesempatannya. Sama-sama. Kita foto bersama, Bu. Ya, kita foto bersama. Tolong cam-nya dibuka, kameranya dibuka. Silakan dibuka. Saya cek dulu yang slide 2 belum buka semua. Silakan dibuka. Slide 3 juga masih tutupan. Ya, saya akan ambil fotonya, yang lain belum buka nih. Mungkin masalah ya. Saya ambil ya. Senyum yang cantik, yang manis, yang ganteng. 1, 2, 3. Layar 2. 1, 2, 3. Layar 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Banyak, Terima kasih, Pak Terima Andrea. kasih, Bu. Terima kasih Bu Terima Asnat. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Ya. Itu punya ya. Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Tuhan